Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 12. Kali ini kita akan membahas KD 34, menganalisis dan mengevaluasi makna beriman kepada qada dan qadar Allah. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik memahami pengertian, macam-macam, dan hikmah beriman kepada qada dan qadar Allah. Yang pertama kita akan membahas pengertian qada. Qada adalah ketetapan atau ketentuan Allah sejak zaman ajali yang akan berlaku bagi seluruh makhluknya dan juga alam semesta. Sedangkan pengertian qadar adalah kepastian dari ketetapan Allah yang sudah terjadi atau sudah berlaku terhadap makhluknya ataupun alam semesta dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada qada dan qadar Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah benar adanya dan berlaku bagi semua makhluknya, serta mewujudkan keyakinan tersebut dalam ucapan dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam takdir. Takdir terbagi dua, yaitu yang pertama takdir mubram atau takdir yang tidak bisa berubah. Contohnya kelahiran, kematian, kapan dan di mana kita akan menutup usia. Selanjutnya jenis kelamin, laki-laki ataupun perempuan, jodoh dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, takdir mu'allaq, yakni takdir yang masih bisa berubah, ditentukan seberapa besar usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh umat manusia. Allah katakan di dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Intinya ya nak, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia akan menuai keberhasilan. Selanjutnya, hikmah atau manfaat beriman kepada qada dan qadar Allah adalah yang pertama, agar manusia semangat berusaha. Berusaha atau berikhtiar untuk mendapatkan hasil yang terbaik adalah suatu keharusan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesempatan kepada hambanya untuk menempuh usaha sebagai bentuk amanah atas potensi yang telah diberikan kepadanya. Hikmah yang kedua adalah meningkatkan iman dan takwa. Semakin tinggi pemahaman seseorang terhadap takdir Allah, maka akan semakin teguh keimanan seseorang kepadanya. Ibadah pun akan terasa ringan mereka lakukan dan juga akan terasa mudah untuk menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang ketiga adalah menjadi pribadi yang optimis. Seorang pelajar hendaknya memiliki sifat optimis dan tidak mudah menyerah dalam belajar agar cita-citanya dapat terwujud. Bila Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin untuk dicapai di dunia ini. Oleh karena itu, optimislah dan selalu berusaha sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memberikan hasilnya. Kemudian hikmah yang keempat, menjadi penyabar dan penuh tawakal. Seseorang yang ditimpa musibah dan ia meyakini bahwa musibah tersebut merupakan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu tetap bersabar dan mengharapkan balasan pahala darinya, dan disertai perasaan tunduk dan berserah diri kepada ketentuan Allah tersebut, maka Allah akan menggantikan musibah itu dengan petunjuk dan keyakinan yang benar di dalam hatinya. Selanjutnya, hikmah yang kelima adalah menghindarkan diri dari sifat tercela. Seorang mukmin yang memiliki keimanan terhadap qada dan qadar Allah akan semakin bersemangat berbuat kebaikan
dan melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam hidupnya. Berani dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala serta menghindarkan hal-hal yang tercela dan dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, menjadi pribadi yang tidak takut terhadap celaan manusia akan kebenaran yang ia lakukan. Selanjutnya, hikmah yang terakhir adalah hidup akan menjadi tenang. Inilah manfaatnya beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dapat menjadikan seorang mukmin tidak merasa gelisah dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Ia merasa tentram dan lapang dalam keadaan apapun juga, baik dikala susah ataupun senang, lapang ataupun sempit, karena menyadari bahwa segalanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu pembahasan kita tentang materi ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya.